kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Rumah di dalam perumahan Pesona Kahyangan Depok ini menjadi pusat perhatian banyak warga. Setelah seorang wanita asal Cianjur ditemukan tewas di salah satu kamar tidur. Iya, katanya mau nolongin dia itu. Kata ibunya udah naik sini aja gitu, pakai tangga gitu sama security. Ya, langsung kata ibunya ya udah mas, itu kan nyelamatin nyawa, ya udah dobrak aja pintunya. Kita dobrak berdua, kalau dobraknya tuh sama Pak Dedi. Udah kita langsung masuk, udah mas ke sono mas. Di situ ada pintunya ini ketutup lagi. Kita mau dobrak kan takut kena orangnya. Kita balik lagi. Kita suruh ngakalin dari itu teralis saja. Itu di dalam kamar ya? Iya dalam kamar. Udah terlentang. Seperti apa? Terlentang? Terlentang gini pak. Pakai baju? Pakai baju. Tapi ininya kelihatan segini. Ada darahnya nggak? Cuma sedikit yang di sini. Tapi kita kan apa itu? Cuma curiganya bunuh diri gitu karena cuma sedikit gitu. Kita pas habis teralis dibuka, kita taruh, kata ibu itu anaknya tuh angkat mas, lah itu udah nggak ada bu, nggak ada nyawanya, kita nggak berani. Polisi yang memeriksa tempat mayat ditemukan menemukan luka lebam di tubuh wanita berkulit putih itu dan lidahnya terjulur. Tidak jauh dari tubuhnya juga ditemukan gunting bernoda darah. Melihat dari ukurannya, gunting itu sebanding dengan besar luka tusuk di bagian perut korban. Banyak lebam di wajah, di pelipis mata, kemudian di pipi kanan dan kiri, di bawah bibir, kemudian kondisi korban lidahnya terjulur keluar, kemudian ada juga bekas luka di leher, kemudian ada bekas luka tusukan di bagian perut sebelah kanan. Dari olah TKP, tidak ada barang dan uang pemilik rumah yang hilang. Dari pemeriksaan luar diketahui Samsiah tengah hamil 4 bulan. Dari temuan ini, polisi menduga kuat wanita bernama Samsiah ini menjadi korban pembunuhan. Diduga kuat, kami sudah pelajari CCTV selama dalam kurun waktu 6 jam sebelum dan setelah kejadian. Dugaan kami ke arah situ, kemudian dari hasil visum dan otopsi juga yang bersangkutan korban ini sedang hamil 4 bulan, kurang lebih 4 bulan, janinnya sudah 28 cm. Setelah penyelidik dari Polres Depok mempelajari rekaman kamera pengawas, seorang lelaki yang datang ke rumah ini mengendarai sepeda motor dicurigai terlibat pembunuhan ini. Alhamdulillah setelah kami dalami CCTV, kami bisa dapat identitas ciri-ciri dari pelaku karena CCTV-nya berhasil kita optimalkan. Kemudian dari sidik jari yang tertinggal di TKP itu kita bisa buka identitas pelakunya. Tidak berselang lama dari temuan mayat Samsiah, polisi membekuk seorang lelaki berinisial WD di sebuah bengkel di Jalan Gotong Royong 1 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari tangannya, polisi menyita helm serta baju dan celana yang dikenakan ketika datang ke TKP. Dari pemeriksaan terungkap, WD adalah kekasih gelap korban. Kami baru saja telah menangkap pelaku
pembunuhan pembantu rumah tangga di Depok. Pelaku mengakui perbuatannya. Tadi kami tangkap di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Kepada penyidik yang memeriksanya, WD mengungkapkan pembunuhan itu terjadi saat mereka bertengkar usai Samsiah menanyakan utangnya sebesar Rp6.500.000. Uang itu digunakan WD untuk sewa bengkel tambal bannya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Padahal, beberapa saat sebelumnya, kedua insan yang terpaut usia cukup jauh itu sempat 2 kali berhubungan intim saat melampiaskan kerinduan mereka. Itu bener hamil tuh? Sama siapa hamilnya? Udah berapa kali tuh gini-gini? Lupa. Oh, banyak benar lupa. Ya kamu datang ke situ inisiatif atau di telepon? Dipanggil. Terus keperluannya apa disuruh situ tadinya? Dalam pemeriksaan di Mapolres Depok, WD menjelaskan pembunuhan itu berawal ketika Samsiah menelepon tersangka untuk datang ke TKP rumah tempatnya bekerja. WD mengungkapkan hubungan gelap wanita itu dengannya berawal ketika dari telepon salah sambung. Setelah perkenalan itu, keduanya kerap berkomunikasi dan bertemu. Tersangka langsung terpikat dengan Samsiah, kendati usia korban 2 kali lebih tua dari dirinya. Jalinan asmara dua sejoli semakin dekat. Bahkan WD dan Samsiah kerap berhubungan intim di kamarnya, kendati wanita itu masih terikat tali perkawinan. Tersangka mengakui korban hamil karena perbuatannya. Mereka kerap bermesraan ketika korban hanya seorang diri berada di rumah majikannya. Itu kondisi korban pada saat kamu bunuh memang sedang hamil. Anak siapa itu? Anak situ. Sudah berapa bulan hamilnya? 4 bulan. Kok tega hamil dibunuh? Sedangkan itu anakmu. Kenapa? Hilaf aja ya. Tersangka menjelaskan dirinya tidak berencana untuk membunuh kekasihnya itu. Namun di hari naas itu, ia merasa kesal karena korban menanyakan uang yang dipinjamnya. Padahal WD mengira selama ini hubungan mereka sudah dekat sekali. Namun Samsiah masih menyinggung soal uang. Usai mendengar perkataan korban soal uang pinjaman, WD menyerang wanita itu hingga terjatuh. Saat berusaha melepaskan diri dari cengkraman kekasih gelapnya, korban menendang lemari hingga jatuh sebuah gunting yang serta-merta diambil WD dan ditikamkan ke tubuh Samsiah. Kami juga menemukan gunting. Gunting itu kami bawa akhirnya ke kantor karena ada bekas darah dan kami dalami untuk kami lakukan pendalaman terhadap barang bukti gunting tersebut. Dia spontan membunuh itu karena dalam berita acara itu dia dimintai utang, lagi utang tidak dibayar kan begitu kira-kira. Sebesar berapa? Ya kurang lebih kalau salah ya 5 juta. Teman-teman korban tidak mengira hidup wanita asal Cianjur itu akan berakhir tragis. Selama ini korban dikenal sebagai sosok yang pendiam. Ya hari Minggu jam 7-an, dia pergi bareng ke pasar kaget. Terus mampir kan beli mentega, karena dia lama saya tinggalin. Saya jalan sendiri, terus jam 9 lewat ketemu lagi di depan. Cuman dia sudah ada temennya perempuan kan, dia nggak tegur saya, mungkin karena apa nggak ngeliat atau gimana, saya juga nggak negor. Kalau soal cowok malah justru nggak pernah cerita dia. Yang diceritakan ya keluarga, anak itu aja, dibilang begitu sih. Nggak pernah cerita soal suami atau apa enggak. Ya orangnya tipenya tipe pendiam tapi cerah gitu loh. Nggak ada sifat yang kayaknya sombong apa gitu, enggak sih orangnya ya. Intinya kalau jadi teman tuh enak gitu.
Akibat dari pembunuhan ini, sejumlah warga yang tinggal di kawasan ini meningkatkan pengawasan mereka, baik terhadap lingkungan maupun pekerja rumah tangga di rumah-rumah di sini. Ya pelajaran lah, paling jelas kita sebagai majikan, dan yang kedua ya para ART-nya supaya jangan gampang kenal dengan orang, dengan apa. Maklum kan di sini juga ada perluasan kan, perluasan tukang-tukang tuh banyak. Nah mungkin juga lebih waspada lagi. Untuk di pintu masuk sendiri gimana sih Bu, kalau orang-orang asing itu masuk ke dalam dimintain KTP atau apa? Sebetulnya dimintai, mungkin kadang-kadang gini, yang kita lihat dari CCTV, yang saya lapor dari berita itu, dia ikut sama mobil. Jadi kita mobil di ini diperiksa, nah itu si motor ikut. Biasanya warga pengawas oleh karena minggu banyak yang jualan di depan. Kalau warga sendiri dengan pelaku kenal nggak sih Bu? Pernah sering lihat nggak sih? Kalau lihat, saya lihat karena dia suka lewat rumah, dia orangnya baik-baik. Pelaku? Ya, pelaku enggak. Oh, salah. Korban. Kenal nggak korban? Pernah lihat nggak sama pelaku? Pernah, kalau korban sama pernah pelaku? Lihat. Enggak pernah, pelaku nggak pernah. Ya, nggak pernah lihat. Enggak. Jadi asing Bu di sini ya pelaku ya? Asing ya? Asing lah. Kalau korban? Kalau korban sih dia udah kerja sini 3 tahun. Nggak pernah. Berarti warga merasa kecolongan atau gimana Pak? Ya pasti mencoba. Kecolongan ya. Terus kalau Tamu kan sering datang. Terus? Kita kan tidak pernah pantau tamu sebagai satpam ya. Dari sejumlah alat bukti serta hasil penyidikan, polisi menetapkan WD sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan terhadap Samsiah. Untuk itu, polisi menjerat lelaki berusia 22 tahun ini dengan pasal 340 KUHP, yakni dugaan melakukan pembunuhan berencana. Selain itu, WD juga diduga melakukan pencurian dengan kekerasan. Ancaman pidana maksimal untuk pelaku kejahatan pembunuhan berencana berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Tersangka atau pelaku kami terapkan perkenaan pasal dugaan pembunuhan dan atau pencurian disertai kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 KUHP.